Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untukmu ya. Oke ya, di sini ya pesan semesta di mana untuk percintaanmu ya, nanti kita lihat ataukah karirmu ataukah tentang kehidupan ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisimu sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya, pesan semesta yang bagaimana nanti kita lihat ya. Oke, berikan energimu Sagittarius sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah ya energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, pesan tentang dirimu Sagittarius, percintaan, keuangan, karir, ataukah self love. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu dan yang ingin semesta sampaikan. Oke. Di sini ada King of Wands dan yang sudah keluar juga di sini ada Three of Cups. Wah. Dimana saya lihat di sini Sagittarius, kamu tuh penuh dengan rasa bahagia ya. Sagittarius, apakah kamu sekarang merasa bahagia yang kamu jalani, walaupun mungkin hatimu tidak bahagia ya? Tapi selalu ada energi positif dalam dirimu. Saya senang ya kalau energinya begini ya. Walaupun tidak bahagia tetapi tetap harus bahagia, supaya ibaratkan kita bisa up dari keterpurukan kita, bukan malah tambah terpuruk. Bener kan Sagittarius? Tetapi memang saya lihat di sini ada beberapa yang hanya memanfaatkan Sagittarius juga. Nah ini ya, jadi Sagittarius kamu juga hati-hati. Terkadang orang berpikir kamu tuh banyak duit, terkadang mereka berpikir kamu itu adalah tumpuan mereka, karena mereka merasa bahwa kamu mampu, padahal sebenarnya kamu juga mempunyai keterbatasan. Dan kadang-kadang Sagittarius itu salahnya takut menolak ya, tidak enakan gitu. Jadi mau tidak mau kamu membantu dan akhirnya kamu nyonyor. Ini salah satu ya. Jadi Sagittarius, bahagiakan dirimu. Memang sudah bahagia tetapi terkadang kamu juga tidak memperhatikan dirimu, sehingga di sini ada rasa rasa kayak macam kamu tertekan ya. Di sini ada Eight of Swords, di mana ada beberapa mungkin di lingkunganmu yang tidak nyaman Sagittarius, tetapi kamu menyaman-nyamankan aja di sini di mana kamu ya mungkin karena pekerjaan ya, ada banyak faktor yang mau tidak mau harus kamu jalani ya. Saya lihatnya seperti gitu. Tetapi saya lihat di sini kamu merasa nyaman ya, walaupun mungkin karena Sagittarius ini kan cepat beradaptasi ya, jadi walaupun mungkin banyak orang toksik juga di sampingmu, ataupun mungkin pekerjaan toksik, ataupun mungkin apapun yang membuatmu tidak nyaman, tetapi kamu cepat beradaptasi, tidak terlalu mau pusing ya, orang mau bicara apa ya terserah. Tetapi ya kadang-kadang juga tersinggung, tetapi ya kadang-kadang juga ada kekecewaan dalam diri, dalam jiwa, walaupun tidak nampak ya, seolah-olah biasa aja, ya udah kamu bully aja saya, nggak apa-apa. Padahal dalam hati kurang ajar nih orang ya. Kenapa kamu bully saya? Jadi orang itu kadang-kadang ilfeel juga dengan Sagittarius, karena Sagittarius itu kadang-kadang to the point ya. Tapi karena itu Sagittarius orangnya tidak munafik ya.
Tetapi juga kadang-kadang orang itu membalas Sagitarius ilfil juga, ya sudah. Jadi sama-sama saling mencerminkan diri. Tetapi saya lihat di sini kamu orangnya happy aja ya, berani untuk bertindak, berani untuk lebih up ya. Dimana di sini ada Six of Wands ya, dimana ya kamu berusaha untuk bisa menyeimbangkan hati dan logikamu ya. Bahkan kamu di sini bisa untuk pergi ya. Saya lihat di sini mungkin kamu ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah pisah dalam hubungan yang toksik, ataupun mungkin pekerjaan toksik, dalam artian walaupun mungkin kondisinya sekarang belum, tapi kamu pasti sudah kalau seandainya belum ya, kalau seandainya belum berarti kamu sudah ada pemikiran untuk keluar dari kondisi itu yang menurut kamu tidak baik. Tapi ada beberapa juga dari Sagittarius yang saya lihat di sini sudah mengambil keputusan untuk mandiri, keluar dari hubungan toksik atau lingkungan toksik atau pekerjaan toksik. Sagittarius bagus ya energinya ya, dimana dia tidak mau ada dalam kegelapan aja, dia mau seperti bulan, dimana bisa menerangi dunia, menerangi bumi dalam gelap ya. Walaupun mungkin ada kesedihan, walaupun ada keraguan, wah besok saya mau makan apa kalau saya nggak kerja, terus apakah gaji saya bisa dengan tempat baru sama dengan tempat lama, ataupun apakah saya bisa diterima di keluarga ini keluarga itu ya. Banyak ini ya, pemikiran-pemikiran yang tidak membuat kamu happy ya. Ini sebelum kita ke pesan semesta, saya ke ini dulu ya, ke kondisi kamu ya, supaya saya tahu apa masalahmu sehingga disesuaikan dengan jawaban gitu ya. Karena kartu tarot ini kan semuanya sama ya. Sekarang kita mau bawa kemana, jawabannya kemana, arahnya kemana. Nah itu, jadi saya harus tahu dulu masalah-masalah kamu sebelum kita ke pesan semesta. Apa yang harus kamu lakukan ya, harus dilakukan, bukan hanya harus didengarkan aja ya. Terkadang gitu Sagittarius, kebanyakan mendengar tetapi untuk melakukannya masih ragu. Kenapa? Takut ya, ada kerasa ketakutan. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar ya. Dimana di sini ada Two of Pentacles, dimana harus ada keseimbangan tuh antara pikiranmu ya dan jiwamu, langkahmu ya. Jangan kamu berpikir bahwa wah, orang itu sukses, besok saya akan sukses kalau saya dekat-dekat dia. No, pola pikir kamu belum tentu, nasib kamu belum tentu ya, karena masing-masing berbeda. Contohnya kamu orangnya suka kuliner, tapi kamu minta saran kepada orang yang suka nge-gym, ya nggak cocok ya. Mungkin Sagittarius juga suka nge-gym, cuman kalau dibilang nge-gym dengan kuliner lebih bagus kuliner karena tidak ada tekanan. Nah ini ya, jadi jangan lihat dari orang lain bisa memberikan saran ya, tetapi kembali lagi ke kamu yang untuk menfilternya. Sama seperti saya memberikan saran, kamu lagi yang memfilter. Bukan berarti saya bilang semua 100% benar untuk saya ya, karena ini masing-masing ya, apalagi di sini general, banyak energi dari Sagittarius yang mana ya pola pikir berbeda-beda, minat juga kadang berbeda-beda antara kamu dan yang lainnya. Cuman saya di sini mengambil yang paling dominan, paling tinggi. Kalau saya sebutkan satu-satu sampai besok nggak kelar-kelar. Jadi mau tidak mau saya ambil yang paling tinggi. Makanya kalau memang ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti bukan energimu ya. Oke, di sini ada Eight of Wands, dimana kamu berjuang ya. Saya lihat di sini kamu berjuang ya, dan ya lebih enjoy, lebih happy ya, lebih banyak bersyukur aja. Tidak mau ngoyo-ngoyo seperti dulu ya, ujung-ujungnya dimanfaatkan, ujung-ujungnya ditinggalkan, ujung-ujungnya dicampakkan, bahkan difitnah. Artinya sekarang Sagittarius ya baik-baik aja, jangan baik sekali. Dulu Sagittarius baik sekali, tapi memang masih ada sih baik sekali kadang-kadang ya. Tetapi sekarang ini pola pikir Sagittarius agak sedikit mau berubah ya, sudah nggak mau terlalu mendengar orang, sudah tidak mau terlalu fokus pada orang mau bicara kesempurnaan ya. Sudah, kalau memang diri saya tidak sempurna ya udah, biar aja. Kamu mau bersama saya yang tidak sempurna atau memang dengan kesempurnaan? Kalau mau kesempurnaan ya pergi ke yang lain, jangan saya, karena saya tidak sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan. Ini ada beberapa yang mungkin dulu Sagittarius ya harus sempurna karena terlalu logika, padahal sebenarnya kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Yang pastinya itu adalah kebahagiaan yang kita kejar, bukan kesempurnaan. Karena contohnya ya, kamu banyak duit, kamu sempurna, kamu cantik, belum tentu tidak disakiti, pasti disakiti. Ada saja orang menyakiti, ada saja orang cari-cari kesalahan kamu. Apalagi di bidang pekerjaan, banyak yang toksik, menjatuhkan, sikut menyikut, menjual nama baikmu, atau bahkan mungkin dalam hubungan. Saya lihat di sini pasanganmu tidak nyaman, kamu tidak nyaman, malah menfitnah, membongkar aib-aibmu. Sahabatmu juga ada menertawakanmu atas kegagalan, entah kegagalan rumah tangga, entah kegagalan proyek, entah kegagalan atau dililit hutang
banyak sahabatmu juga yang malah mencibir, dimana pada saat ada bersamamu dia menyanjung, seakan memberikan respon positif peduli terhadapmu. Tetapi pada saat kamu sudah pergi dari mereka, malah mereka menertawakanmu, ataupun mungkin kondisinya ya cerita, kamu sebagai bahan cerita. Tetapi Sagittarius sudah, saya lihat di sini sudah happy, nggak mau pusing, nggak mau stres. Ya sudah, mereka cerita-cerita saya terserah, itu urusan mereka. Ya sudah, pokoknya intinya sekarang Sagittarius sudah, ya udah, inilah saya apa adanya. Tidak seperti dulu yang harus menjadi star ya, menjadi bintang di hati, di diri dan di jiwa orang ya. Ya itu, sekarang sudah ya apa adanya aja. Apa mau semesta ya itu. Udah nggak mau ngoyo-ngoyo untuk saya yang harus berjuang dengan diriku. Cukup berjuang, kalau memang semesta mau jalannya itu pasti dilancarkan. Kalau tidak ya tidak. Nah itu ya. Karena udah lelah, Sagittarius saya lihat udah lelah. Udah capek, udah nggak mampu. Udah bosan juga mungkin ya dengan kehidupan yang terlalu dramatis, kehidupan yang terlalu penuh dengan toksik ya. Bahkan Sagittarius yang seperti kemarin saya bilang, tema kita toksik ya, bahkan Sagittarius sendiri tertular toksik dari orang dan akhirnya menjadi toksik buat dirinya sendiri karena pergaulan. Makanya circle itu sangat penting ya. Bukan berarti kita pilih-pilih teman, bisa kita nggak usah pilih teman, tapi maksudnya jangan sampai terlalu dekat karena itu menular. Sama seperti penyakit flu tuh ya, kita cuman satu ruangan, paling mungkin jaraknya 5 meter, tapi karena satu ruangan pakai AC lagi, wah cepat sekali. Jangan kan tidak pakai AC, biasa aja, maksudnya nggak usah, jangan kan yang pakai AC, yang tidak pakai AC aja bisa tertular. Nah ini sama dengan energi ya, apalagi kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik. Makanya circle itu perlu ya. Lihat orang-orang yang produktif, lihat orang-orang yang bisa berkembang, jangan ikut orang yang malas ya Sagittarius. Karena Sagittarius juga kadang-kadang dia bisa menjadi star, tetapi juga bisa menjadi benalu karena ikut-ikut orang lain ya. Oke, di sini saya sudah energi ya, tetapi di sini saya pilih pesan semesta untukmu ya. Saya pilih satu, apa yang semesta mau sampaikan kepadamu ya terkait dirimu yang saat ini. Oke, terus apa lagi ya? Oke, satu lagi ya, saya ambil yang ini. Oke, kita buka apa pesan semesta untukmu ya. Wow, di sini ada angka 111 ya. Di sini kita terkoneksi dengan angka kembar ya, pesan semesta, pesan spirit guide-mu. Di sini kamu terkoneksi angka 11. Bahkan mungkin kalau seandainya kamu menemukan angka 11 pernah di dalam hidupmu ataupun mungkin beberapa hari ini, berarti ini pesan untukmu juga ya. Dimana angka kembar 1111 ini, 111 ataupun 111 ya, kamu itu akan banyak mendapatkan perubahan. Di sini akan banyak yang menjadi awal baru ya. Jadi contohnya ya, kamu ada bisnis baru, pekerjaan baru, hubungan baru, atau kebangkitan spiritual ya, pekerjaan atau percintaan atau hubungan atau kekeluargaan ya, atau kebangkitan spiritual ya. Jadi dimulai dengan awal yang baru tuh, yang tadi saya bilang ya, sudah nggak mau pusing kan, bener kan nih. Jadi semesta mau kamu sekarang itu menjadi pribadi yang lebih up, pribadi yang lebih mandiri, yang mungkin kemarin kamu disuap, sekarang kamu bisa makan sendiri ya. Yang kamu dulu mungkin kondisinya tidak pede, sekarang bisa percaya diri ya. Harus merubah, harus dengan awal yang baru, supaya apa, hidupmu jauh lebih baik. Yang dulu kamu terlalu fokus dengan agama ya, oh agama ini salah, agama ini yang benar, agama ini no. Sekarang lebih, agama itu sebenarnya nggak ada jadi masalah apa-apa ya. Sekarang itu sebenarnya yang masalah itu pribadi manusianya. Agama itu tidak pernah mengajarkan keburukan loh. Saya juga kadang-kadang heran ya, kenapa orang itu pusing mencari pembelaan dan pembenaran dari agama, padahal agama tidak pernah menjelek-jelekan agama yang lain dalam ininya ya, dalam firmannya gitu ya. Ayat-ayat nggak pernah menjelek-jelekan ini agama benar, ini agama salah, ini agama ini, no ya.
Semua mengajarkan kebaikan. Tapi kenapa manusianya yang terlalu overprotektif dengan agamanya atau fanatik berlebihan? Kita fanatik nggak apa-apa, tetapi kalau berlebihan ini yang kurang bagus, ya. Dan saya lihat di sini kamu sudah nggak terlalu mau fokus dengan spiritual dari luar. Spiritual dari luar ini agama ya. Kamu lebih ke spiritual ke dalam, yaitu jiwa. Ya, karena saya merasa Sagittarius itu kalau spiritual di luar nggak dapat. Ya, karena seakan-akan masih terhubung dengan manusia. Ya, kita bicara agama ini kan interaksi antara manusia dengan manusia. Sedangkan interaksi jiwa adalah antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan semesta. Nah ini, jadi semesta mau mengajarkan bahwa kamu harus hidup baru, awal baru, ya, langkah baru, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Ya, jangan takut, semesta ada untukmu. Ya, dia melindungi jalanmu. Ya. Dan ini yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses ke depannya. Kalau kamu bisa keluar dari lingkungan atau circle yang sebenarnya saat ini menurutmu tidak baik. Nah, awal baru untukmu. Dan itu harus kamu lakukan untuk hidupmu bisa jauh lebih baik ke depannya. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini ada angka 88 888 ya. Kamu akan mendapatkan rezeki. Wah, Sagittarius. Ya. Dan bisa juga rezeki kamu tidak putus-putus. Wah, nih kan, Sagittarius, siapkan dirimu. Are you ready untuk mendapatkan rezeki berkat dari semesta? Ya, ini rezeki ini dalam tanda kutip. Entah duit, kebahagiaan, cinta kasih, kesehatan, ya, dan tidak pernah putus-putus. Ya, tetapi itu diseimbangkan dengan hatimu, mau menerimanya atau tidak. Kita bicara 8 itu kan gak putus ya. Kalau kamu mau menerima, itu akan tetap berlanjut. Tetapi kalau kamu memang ada insecure, sakit hati, emosi, kekecewaan, berarti itu yang memutuskan, bisa memutuskan. Bahkan mungkin bisa jadi 9. Atau ya artinya seperti gitu, angka 9 ataupun angka yang lainnya. Ya. Jadi tetaplah harus bisa menjadi 8, kayak rantai, tidak terputus, supaya rezeki kamu baik cinta kasih, keuangan, ya, itu bisa datang kepadamu. Ini yang akan datang kepadamu nih, semesta yang bilang ya, bukan saya. Karena kita bicara angka, ya, berarti ada pesan semesta, pesan spirit guide, ya, itu adalah simbol. Kalau kamu melihat itu, ya, berarti siap-siaplah. Ataupun mungkin ke depan kamu akan melihat angka itu, siap-siaplah. Dari sekarang sudah dikasih tahu, semesta sudah kasih tahu loh. Ya, kalau seandainya kamu sudah melihatnya, berarti dia sudah dekat. Tetapi kalau kamu belum melihatnya, berarti dalam perjalanan ke kamu saat ini. Ya, mungkin sekarang kamu banyak hutang, akan step by step akan lunas. Ataupun mungkin kamu berpikir, udah deh lego aja semuanya, saya hidup baru. Kita mulai dari nol lagi, dan itu akan lebih baik. Ya, cinta kasih, mungkin hubungan dengan mertua renggang atau dengan pasangan renggang akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena mungkin yang tadi saya bilang hidup baru di awal yang 111 ini ya, angka 1, kamu akan jauh lebih baik karena hidupmu sudah berubah. Nah itu ya, jadi untuk angka 8 di sini kamu akan mendapatkan rezeki, ya, rezeki macam-macam. Dan terutama rezeki keuangan. Hidup kamu akan jauh lebih baik. Setidaknya kalau kamu seandainya kalau dibilang kamu gak kaya, setidaknya ya kamu gak kelaparan. Karena kamu masih bisa membeli apa yang kamu inginkan. Gitu ya, bukan berarti saya bilang, wah Kak Ica bilang nanti saya kaya. Ya pasti. Kamu yakin tidak? Kalau kamu kaya nanti. Sekarang kan intinya kamu mau menerima tidak? Kekayaan itu. Kadang kan kita meragu, berarti kita tidak menerima. Ini aja semesta sudah bilang kamu akan kaya. Kayanya nih berbagai macam, banyak, kompleks lagi. Sekarang kamu mau menerima tidak? Kalau kamu masih ragu, ya nggak akan dikasih. Harus percaya, harus yakin. Bagaimana kamu bagaimana semesta mau memberikan dengan orang yang ragu-ragu? Nggak akan. Makanya semesta punya pemberian itu pada saat dan waktu yang tepat, di mana kamu sudah siap baru dikasih. Ini sudah datang menuju kamu aja nggak mau terima, masih ragu, ya.
Jangan, harus bisa menerima ya. Ini percaya tidak percaya ya. Pas begini ya, maksudnya gini. Entah kamu percaya atau tidak percaya, ya ini. Apa ya? Saya bingung juga ya. Tapi ini saya dulu juga gitu. Saya nggak percaya ya. Tapi percaya tidak percaya itu yang terjadi gitu loh. Ya. Makanya saya bilang percaya aja, walaupun tidak terlalu melekat. Wah, kapan nih ya? Kapan kayak Ica saya kaya? Kapan ya? Sudah, kamu kerja aja. Yang penting kamu percaya suatu saat saya kaya. Suatu saat saya akan terlepas dari hutang. Suatu saat saya akan jadi orang hebat. Udah itu aja. Lebihnya ya sudah serahkan ke semesta. Gak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Kapan ya? Besok ya? Lusa ya? Tahun depan ya? Kapan ya? Kapan ya Kak Ica? Kapan ya Kak Ica? Kadang-kadang kita gak sabaran. Padahal semesta itu kan sudah bilang, kamu akan mendapatkannya pada saat dan waktu yang tepat. Kalau kamu masih belum masih childish, bagaimana? Nggak bisa. Childish ini kan ibarat kan kayak macam emosinya, egonya masih tinggi ya. Ya nggak bisa. Nah ini ya, jadi untuk ke depan Sagittarius ingat, kamu akan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah dan tak akan putus-putus. Wah keren ya. Oke ya, berikutnya angka triple 4 atau angka kembar 4 ya. Malaikat pelindungmu mau membimbingmu ke jalan yang benar untukmu. Wah, kamu tuh akan itu ya. Tadi saya bilang ya, ada kebangkitan spiritual ini menyangkut ya. Tuh. Kamu akan dibimbing semesta. Kamu akan ada beberapa Sagittarius yang sudah spiritual awakening, di mana ada kebangkitan spiritual ataupun lagi menuju ke situ. Jadi contohnya Sagittarius, mungkin kamu sekarang ada terpuruk dalam masalah apapun, keluarga, keuangan, pekerjaan, difitnah, ditipu, di ini, di itu. Semesta mau membimbingmu ke arah yang benar. Macam contoh ada beberapa yang tadi saya bilang lebih sekarang ke spiritualitas diri dibandingkan terlalu mau fokus dengan pembenaran siapa yang salah, siapa yang benar, agama mana yang benar, agama mana yang mana. No. Sekarang kamu lebih ke diri sendiri ya. Yang bisa masuk surga adalah diriku, bukan agamaku. Ya. Kita kan harus berpikir begitu. Ada nggak yang menulis agama ini akan bisa masuk surga? Tetapi dari perbuatan dan imanmu pribadi. Dan surga di mana? Di dunia ini. Kalau kamu sekarang merasa mumit, berarti kamu dapat neraka loh. Karena kalau kita bicara spiritualitas ya, surga itu sudah ada di bumi ini yang kita lagi jalani, dan neraka juga sama yang kita jalani. Sekarang kamu dapatnya surga atau neraka? Karena kalau kita sudah meninggal ya, jiwa kita terangkat untuk lahir baru, sedangkan raga kita ya kembali ke tanah. Terlepas dari ilmu agama ya, itu memang tidak bisa di ini. Tetapi kalau bicara spiritual ya, jiwa kita akan kembali ya, jiwa kita nggak pernah mati. Kalau dibilang surga dan neraka ya, kamu ciptakan di sini saat ini. Makanya ada hukum karma, di mana kamu akan membalasnya kehidupan berikutnya atau saat ini. Di mana kebaikanmu akan kembali kepadamu, keburukanmu akan kembali ke dirimu juga. Karena ada hukum tabur tuai atau ada hukum karma. Ya. Kalau kita bicara law of attraction, apa yang kamu inginkan itu yang kamu dapatkan. Kamu niat jahat, kamu akan mendapatkan kejahatan atau orang-orang jahat yang akan datang kepadamu. Begitupun sebaliknya. Kamu berbuat baik ataupun energimu baik, positif, pasti orang-orang baik akan datang kepadamu. Ada beberapa saya sudah baik Kak Ica, tapi kenapa orang-orang jahat selalu melindungimu? Karena hatimu gak baik, hatimu gak bersih. Mungkin logikamu oke, saya baik, tapi hatimu ini penuh dengan simpan dendam. Padahal kunci paling utama adalah di hati. Ya, jadi ingat angka 44, semesta akan membimbingmu ke arah spiritualitas. Lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan Tuhan. Dengan caramu, bukan dengan cara manusia harus pergi beribadah. No, lebih intens. Ya mungkin dengan berdoa bersama, oke, tetapi saya lihat di sini Sagittarius akan lebih lebih memilih untuk bisa menyatu dengan semesta, menyatu dengan Tuhan dari diri jiwa sendiri, dibandingkan kumpul-kumpul orang habis itu pulang gosip ya. Selesai ibadah gosip. Biasa kan cerita keburukan orang, cerita. No, itu bukan Sagittarius yang akan ke depan. Sagittarius tidak gitu lagi. Dan kalaupun mungkin ada terjadi orang bicara begitu, Sagittarius lebih banyak menghindar. Karena apa? Tidak sevibrasi lagi. Karena apa? Malaikat akan melindungimu dari orang-orang jahat.
Saya lihat di sini Sagittarius akan intuisinya akan lebih kuat, lebih lebih peka. Siapa orang, siapa sahabat, siapa lawan. Wah, keren ya Sagittarius ini, semesta melindungimu. Ya karena memang Sagittarius itu orangnya kelihatan kasar, tapi hatinya memang penuh dengan kelembutan. Cuman terkadang juga kalau ikut-ikut yang tadi saya bilang toksik, dia cepat tertular juga. Makanya lebih baik kamu menyendiri. Menyendiri bukan berarti kamu di gua ya, no. Tetapi pada saat lebih banyak sendiri pasti kamu produktif. Coba lihat Sagittarius, ya kalau kerja di orang, pasti saja pimpinannya senang, ya. Kenapa kamu mau kerja di orang? Kalau kamu mau kerja sendiri, pasti kamu jadi star. Tuh, the star. Tapi terkadang Sagittarius takut. Ini ada sisi ketakutan. Yang mana ya? Kalau takut berarti kalah. Jadi harus berani. Sama seperti yang tadi ya. Kamu mau mendapatkan rezeki aja masih bingung, masih takut, masih gak percaya. Bagaimana? Semesta mau kasih. Harus percaya, harus yakin. Ya, tuh, semesta aja sudah bilang. Ya. Oke, yang terakhir kita lihat apa? Wah, 666. Janganlah gegabah tuh ya. Tapi ingat ya, semesta sudah memberikan yang terbaik-baik nih. Ya, dari 3 pesan terakhir, jangan gegabah, harus tenangkan diri tuh kan. Kalau kamu terlalu panik, Sagittarius tuh cepat panik, terus cepat emosi, tidak bisa kontrol emosinya ya. Sagittarius itu maksudnya baik, tapi kadang-kadang emosinya itu yang membuat orang itu geleng-geleng kepala ya. Ini manusia atau setan ya. Atau lagi kerasukan karena beda aja ya. Gak bisa kontrol emosi. Nah ini ya, jadi 666 ini ya, 666 atau angka 6. Jangan gegabah, harus tenangkan diri, harus fokus pada keseimbangan diri, baik dari masa lalu atau masa kini yang belum selesai. Contohnya, kalau kamu punya PR, saat ini diselesaikan, tugas diselesaikan. Contoh, kamu masih punya kesalahan di masa lalu dengan orang ini, ya minta maaf supaya hidupmu tenang. Itu kan tadi saya bilang, bagaimana kamu bisa mendapatkan rezeki kalau hatimu aja nggak mau menerima, penuh dengan amarah, kebencian, sakit hati, kekecewaan. Ya, jadi harus bisa lebih tenangkan dirimu supaya untuk bisa mendapatkan ketenangan ini kan tidak ada tekanan. Contohnya, kamu kerja sudah ada tugas ya diselesaikan. Jangan sampai nanti pimpinan marah, ribut lagi, kamu emosi, stres, otomatis kamu menolak semua kebaikan-kebaikan semesta yang datang pada dirimu. Kenapa? Karena ada tekanan. Semua kan kuncinya di hati. Kalau hatimu tenang, pasti rezeki itu akan bisa masuk. Ya, tetapi kalau tidak malah mungkin akan keluar atau malah dipending. Ya, jadi semua itu kunci dari hati. Semesta mau membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih up, dan bisa lebih menerima kondisi kamu, menjadi pribadi juga yang bisa lebih menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Jadi terimalah itu Sagittarius. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Bukan hanya sekedar didengar, tetapi harus juga dilakukan untukmu. Oke? Dan ya banyak doa juga ya. Banyak doa, banyak sedekah supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.